Pemirsa Indo Today, kita awali dengan informasi sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Ya, kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini sempat membuat panik warga sekitar di sekitar lokasi. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Akibat kejadian ini, warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada di permukiman padat. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi kulihat udah ada api, aku teriak-teriak langsung, makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Api sulit dipadamkan karena kencangnya hembusan angin serta banyak material mudah terbakar di lokasi. Selain itu, petugas juga sempat kesulitan mencari sumber air di sekitar lokasi. Kebakaran ini merupakan tempat usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Belum tahu, cuma tadi sementara dari informasi yang punya rumah itu listrik kemarin habis dibetulin. Gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut. Api baru dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di Denpasar, Bali, 2 rumah warga ludes terbakar dan belasan jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat melanda toko kelontong di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Diduga kebakaran dipicu dari sebuah pengisian bahan bakar mini milik toko kelontong. Diketahui, bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan toko kelontong juga ikut terbakar pada bagian depan. Beruntung, api tidak sampai masuk ke dalam kios bengkel. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 9 mobil pemadam beserta 56 personel diterjunkan. Sekitar 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijinakkan. Yang terbakar ini Kang ada warung kayak ecerang, ya, penjual bensin, dan di sebelahnya bengkel juga kena imbasnya. Ada kendaraan yang terbakar? Ada kendaraan kayaknya 1 unit. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Denpasar, Bali, 2 rumah yang dihuni 3 keluarga di Jalan Gatot Subroto ludes terbakar Rabu siang. Menurut salah satu penghuni rumah, api muncul dari bagian dapur dan dengan cepat api merembet ke seluruh bagian rumah. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 jiwa kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil pick-up muatan pakan ternak ludes terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Insiden ini diduga karena konsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Namun beruntung pengemudi mobil berhasil keluar menjauh sebelum api membesar. Warga dan para pengendara dibuat kaget saat melihat sebuah mobil pick-up tiba-tiba mengeluarkan api di bagian kabin mobil di Jalan Raya Pantai Wisata Rongkang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Mereka pun hanya bisa melihat dari jauh dan tak berani mendekat karena melihat kobaran api terus membesar. Diketahui sebelumnya, mobil pick-up bermuatan pakan ternak sapi ini sempat mengeluarkan percikan api. Pengemudi mobil pun berusaha memadamkan api namun gagal. Pickup itu bermuatan pakan ayam, penyebabnya itu adalah konslet listrik, arus pendek ya. Proses pemadaman kebetulan dibantu oleh masyarakat, polsek setempat dan ada dari Lana dan
Tidak ada korban dalam insiden ini, namun mobil dan muatan yang ludes terbakar. Usai kejadian, bangkai mobil dibawa dan dievakuasi sendiri oleh pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil sejak 3 hari lalu hingga kini masih belum surut. Ya, banjir pun membuat 26 desa yang berada di 5 kecamatan terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sejak Minggu, membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir juga diperparah air kiriman dari kabupaten kota tetangga yang melintasi wilayah Aceh Singkil. Akibat peristiwa ini, setidaknya 26 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, akses jalan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan, hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Bahkan banjir membuat persediaan bahan makanan warga di 26 desa terdampak menipis. Juga yang terendam ada juga yang enggak. Jadi yang belum lagi terendam ya kami amankan, yang terendam ya kami apakanlah dulu. Biar situ yang bisa apa ya. Berarti untuk ini Pak, untuk kehidupan sehari-hari Pak di apalah keuntungan sehari-hari ini, apalah kami kerja ke sekarang ini. Ya, air banjir. Hingga kini, BPBD Aceh Singkil masih terus melakukan pendataan terhadap pengungsi akibat dan warga terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews. Polisi mengamankan 4 orang pelaku terduga bandar narkoba jaringan internasional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 40 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat menguji mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pembantu rumah tangga tega menguras uang ATM milik majikannya yang sedang sakit stroke di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung, tersangka menguras uang ATM korban hingga senilai 173 juta rupiah untuk modal menikah. Tim gabungan Satreskrim Polres Padang Panjang dan Satreskrim Mapolresta Padang, Sumatera Barat menggerebek lokasi persembunyian tersangka pembobolan ATM di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, polisi menemukan tersangka bersama keluarganya tengah asyik mengkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial RH tega menguras habis uang ATM milik majikannya yang tengah sakit stroke. Dalam aksinya, pelaku juga dibantu oleh keluarganya HPS, TS, dan Lala. Aksi pembobolan uang ATM ini diperintahkan oleh FT, ibu kandung dari RH, dengan total kerugian mencapai 173 juta rupiah.
Dari hasil pengakuan tersangka, sebagian uang hasil curian ini rencananya akan digunakan untuk modal menikah. Di hasil penyelidikan di awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Kemudian dari suruh ibunya itulah dia melaksanakan pencurian ATM dan sisa uang yang ada di lemari. Sementara itu, dari hasil penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti kartu ATM, uang tunai 20 juta rupiah, 2 sepeda motor dan barang hasil curian lain. Akibat aksinya ini, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku spesialis pencurian di rumah kosong ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, aksi pencurian mereka viral di media sosial setelah berhasil menggondol perhiasan emas dan 200 gram logam mulia. Aksi pencurian rumah kosong di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. 4 pelaku yang datang dan pergi menggunakan sepeda motor terekam kamera pemantau. Mendapati laporan tersebut, unit 5 Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui 4 pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan residivis berhasil ditangkap di Tajur Halang dan Citayam, Depok, Jawa Barat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Selain pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor dan sejumlah peralatan seperti linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara perhiasan emas dan 200 gram logam mulia telah berhasil dijual para pelaku. Ya, ini cukup banyak ya, karena yang ketika video itu viral ya, seperti pernah dilihat di beberapa media sosial, itu ada 200 gram emas ya, kemudian ada logam mulia ya, dan ada beberapa benda-benda berharga lainnya ya, tentunya yang kerugiannya pun mencapai ratusan juta ya. Yang ini yang menjadi lokasi terakhir ya para komplotan ini melakukan aksinya. Saat ini keempat pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Dan halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui pantauan di CCTV? Silakan. Ya baik, selamat pagi Aulia dan juga Nata di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa ruas jalan yang ada di Indonesia. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Selipi, Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol pada pagi hari ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini bisa kita saksikan pada layar kaca Anda, antrian kendaraan mencapai 250 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda. Sementara yang akan mengarah ke Petamburan dalam keadaan ramai cenderung tersendat, ke Pejapungan pun mengalami hal yang sama. Untuk tol dalam kota dalam keadaan ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Taman Safari, Jawa Barat.
Dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Puncak terbilang normal. Begitupun di arah sebaliknya Puncak yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai lancar. Bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai ketentuan, hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan dari Taman Safari Jawa Barat, selanjutnya kita beralih ke Simpang Prambanan Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten ataupun Solo pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi sesekali pada antrian traffic light, dan dari arah Jogja yang akan mengarah ke Viyun juga dalam keadaan ramai lancar. Pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpan Jembrana Nusa Dua, Bali. Arus lalu lintas dari arah Airport Ngurah Rai akan mengarah ke kampus universitas dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah kampus Universitas Udayana dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Nusa Dua yang akan mengarah ke Jimbaran. Terlihat aktivitas kendaraan di kawasan ini pada pagi hari ini cukup padat. Untuk itu bagi pengendara roda 2 dapat parkir di belakang garis stop mengingat ada hak pejalan kaki di zebra cross. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 217 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 36 luka berat, 249 luka ringan. Dari 217 kasus laka lantas tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu perlu kami informasikan bahwa Polri saat ini sedang menyelenggarakan operasi Zebra berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata dan juga Aulia, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas dan salam presisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lebih dari 100 tokoh dipanggil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto sebagai calon menteri dan wamen serta calon kepala badan yang akan mengisi kabinetnya. Selain partai pendukung yang lolos parlemen, Prabowo juga mengakomodasi partai pendukung yang tidak lolos parlemen untuk masuk ke dalam kabinetnya. Lebih dari 100 tokoh dipanggil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto sebagai calon menteri dan wakil menteri serta calon kepala badan yang akan mengisi kabinetnya. Pemanggilan dilakukan selama 2 hari di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Hari pertama, setidaknya ada 49 tokoh sebagai calon menteri. Sementara di hari kedua, ada 59 tokoh yang dipanggil sebagai calon wakil menteri atau kepala badan yang dipanggil Prabowo. Dari 100 lebih nama yang dipanggil, tidak hanya partai pendukung Prabowo yang lolos parlemen. Partai pendukung yang tidak lolos parlemen pun juga diakomodasi oleh Prabowo Subianto untuk masuk dalam kabinetnya. Meski demikian, menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, nama yang sudah dipanggil tersebut masih dinamis karena masih ada beberapa hari jelang pelantikan Prabowo Subianto. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Dari ratusan tokoh tersebut, selain wajah baru, banyak juga wajah lama yang sebelumnya sudah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dipaparkan, tapi yang penting menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri kebagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan, saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya, yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Itu kan cuman beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi kabinet Prabowo Gibran dan tokoh-tokoh tersebut ada sejumlah menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak menteri kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, namun sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk ke Kertanegara. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan selebritas juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, jadi belum tahu nih, Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara. Taufik Hidayat diminta Prabowo untuk membantu kabinet di bidang olahraga. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga.
Selain itu, selebritis sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesa juga berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto dan mengaku diminta membantu Prabowo bergabung dalam super tim di kabinet pemerintahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain Menteri Kabinet Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menkominfo, kemudian Agus Jabo menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima, Mugianto sebagai tenaga ahli KSP, Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra, Faisal Reza, politisi PKB, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dan Afriansah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari puluhan tokoh yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, belasan nama diantaranya adalah menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di dalam kabinetnya. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini akan kembali memberikan pembekalan kepada para calon menteri di kabinetnya. Pembekalan dilakukan di kediaman pribadi Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada pembekalan hari pertama, Rabu kemarin, puluhan calon menteri berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Setidaknya ada 59 calon menteri yang diundang untuk mengikuti pembekalan. Pada pembekalan yang digelar secara tertutup tersebut disebut bahwa membahas sejumlah topik diantaranya terkait dengan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, serta geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi. Pembekalan sendiri rencananya dilaksanakan selama 2 hari. Selain dihadiri para calon menteri dan juga wakil menteri, agenda pembekalan juga dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Kapolri dan Panglima TNI. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Muhammad Herindra. Ketua DPR Puan Maharani menekankan agar Herindra bisa bekerja secara netral. DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala BIN Muhammad Herindra Rabu siang, menindaklanjuti surat Presiden terkait pengangkatan Kepala BIN yang baru. Dari hasil tes ini, Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan diterima.
Selanjutnya DPR akan menggelar rapat paripurna Kamis siang ini untuk menetapkan kepala BIN yang baru. Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi, bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri. Gitu. Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Pemirsa, pihak Istana Merdeka menggelar gladi kotor penyambutan pimpinan negara-negara sahabat yang akan hadir dalam pisah sambut Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beberapa pemimpin negara sahabat seperti Rusia, Korea hingga Solomon Island dijadwalkan akan hadir dalam pisah sambut Presiden RI usai pelantikan 20 Oktober mendatang. Menjelang berakhirnya masa tugas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah persiapan pisah sambut dilakukan pihak Istana Merdeka. Pada Rabu pagi, para pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres dan pihak keamanan Istana menggelar gladi kotor menyambut kehadiran pemimpin negara sahabat di Istana Merdeka. Sejumlah mobil bertuliskan nama negara-negara sahabat yang akan hadir disiapkan dan beriringan memasuki Istana Merdeka mulai dari negara-negara ASEAN hingga Mikronesia. Nantinya, mobil pemimpin negara sahabat akan memasuki istana melalui Jalan Medan Merdeka Utara, lalu keluar di Jalan Veteran 3. Selanjutnya, mobil-mobil tersebut akan parkir di Monumen Nasional atau Monas. Dari Jakarta, Ismalia, Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindol Today. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini kembali memberikan pembekalan kepada para calon menteri di kabinetnya. Ya, pembekalan dilakukan di kediaman pribadi Prabowo di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada pembekalan hari pertama Rabu kemarin, puluhan calon menteri berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Setidaknya ada 59 calon menteri yang diundang untuk mengikuti pembekalan. Dan pada pembekalan yang digelar secara tertutup itu disebut membahas sejumlah topik, diantaranya terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi serta geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi. Pembekalan sendiri rencananya dilaksanakan selama 2 hari dan selain dihadiri para calon menteri dan wakil menteri, agenda pembekalan juga dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Kapolri dan Panglima TNI. Pemirsa, untuk mengetahui secara langsung suasana di sana, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami Camar Henda di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, halo Camar, siapa saja tokoh-tokoh calon menteri yang sudah tiba di sana dan bagaimana kondisi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, ya. Selamat pagi Nata, Aulia dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini merupakan hari kedua untuk pembekalan calon menteri dan juga calon wakil menteri beserta dengan kepala lembaga di kediaman Prabowo, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa yang ada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Seperti diketahui bahwasannya ini sudah dilakukan 2 hari dan dilakukan secara tertutup. Kalau kita ulas kemarin, Prabowo Subianto memang belum merinci secara pasti posisi-posisi yang nantinya akan diberikan kepada para calon menteri dan juga calon wakil menteri. Setidaknya ada 108 tokoh yang diundang untuk hadir, di mana terdiri dari 49 calon menteri, kemudian ada 59 calon wakil menteri beserta dengan kepala lembaga. Melihat kepada rencana Prabowo untuk menambah 11 kementerian baru, tentunya ada kepala lembaga baru yang lebih spesifik seperti Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipisah. Di hari pertama, Prabowo Subianto sudah menyampaikan kata sambutannya, kemudian juga berdasarkan informasi yang didapat dari sejumlah menteri yang sudah hadir, bahwasanya Prabowo menyampaikan bahwasanya kabinet yang dipimpin olehnya ini perlu
pemerintahan yang bersih dan juga menteri yang anti korupsi. Sementara pihak dari para calon menteri ini juga menyampaikan bahwa Prabowo berkisah mengenai apa-apa saja yang saat ini dihadapi oleh dunia ataupun juga situasi geopolitik, kemudian bagaimana dampaknya terhadap keamanan dan juga stabilitas negara kita. Dan di hari kedua ini nantinya direncanakan akan ada pembekalan lagi, dan untuk tema atau pembahasannya adalah berkaitan dengan artificial intelligence yang nantinya akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan dan tentunya bagaimana lapangan pekerjaan di masa depan. Tentunya dari berbagai pembekalan tersebut ini juga berkaitan dengan bagaimana kesuksesan sebuah negara. Nah, rencananya memang untuk pembekalan yang dilakukan secara militer ini akan dilakukan pada hari Jumat sesuai dengan informasi dari Menkominfo Budi Ari di Akademi Militer Magelang di Jawa Tengah. Namun belum diketahui apakah Jumat tersebut adalah Jumat esok hari ataupun Jumat di minggu depan. Dan menariknya, seperti kita lihat di 2 hari yang lalu bahwasanya Pramono Anung ini sempat menyambangi kediaman Prabowo Subianto, di mana Pramono Anung ini menjadi kandidat dari pemilihan Pilkada serentak DKI Jakarta. Dan Pramono Anung ini sempat ditanya oleh Prabowo Subianto berkaitan dengan menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun dirinya juga belum bisa menjawab karena hak tersebut merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Dan melihat hari ini adalah hari ulang tahun dari Prabowo Subianto yang ke-73. Memang diagendakan Megawati ini akan bertemu dengan Prabowo Subianto hari ini sesuai dengan pernyataan dari Puan Maharani. Meski begitu belum bisa dipastikan apakah hal tersebut akan terjadi atau tidak, karena dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Megawati ini tentunya masih melakukan melihat kalibrasi dan juga bagaimana kecenderungan serta cawe-cawe Joko Widodo pada pembentukan kabinet Prabowo Subianto, kemudian juga nantinya melihat konstelasi setelah pilkada yang akan berlangsung. Kita akan lihat apakah nantinya akan ada kejutan, apakah benar Megawati Soekarno Putri akan hadir hari ini di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara demikian, kembali ke Anda, Aulia dan juga Nata. Baik, terima kasih Camar Hendra melaporkan langsung dari kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pagi ini, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, apel diikuti ratusan pasukan dan menampilkan sejumlah alutsista. Apel digelar untuk pengecekan kesiapan personel TNI Angkatan Udara jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Apel melibatkan sejumlah pasukan khusus mulai dari Kopasgat hingga Aircrew TNI Angkatan Udara. Apel juga menampilkan beberapa alutsista termasuk pesawat tempur F-16, pesawat angkut CN-295 dan C-130 Super Hercules. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto menyebut TNI akan menggelar operasi pengamanan VVIP dalam rangka pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden selama 8 hari hingga 23 Oktober mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kegiatan di sana, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanki di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, halo Syahreza, apa saja alutsista yang disiapkan oleh TNI AU dalam rangka pengamanan ibu kota dan persiapan pelantikan Presiden? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Nata, Aulia dan juga pemirsa, jika berbicara alutsista ini tepat di seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini ada beberapa alutsista menarik. Seperti ada beberapa, tampaknya ada sekitar 4 alutsista jenis pesawat tempur F-16 yang nantinya akan ditampilkan untuk gelaran apel pasukan ataupun pengamanan nantinya untuk disiapkan jelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Dan kini untuk diketahui juga Nata dan Aulia bahwasanya saat ini saya sedang berada di Apron Terminal Selatan, tepatnya di lapangan udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, dan kami masih menunggu detik-detik daripada apel apel keamanan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk persiapan daripada gelarnya ataupun terjadinya nanti soal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang nanti akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Selain mengenai persiapan
pelantikan ataupun pengamanan yang di hari ini diselenggarakan, dari pihak TNI AU sendiri nanti akan menggelar pengecekan daripada alutsista yang nantinya akan digunakan saat nanti beroperasi untuk mengamankan pelantikan presiden mendatang. Dan kini sejatinya daripada gelaran apel tadi diawali dengan adanya gladi resik pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, terdiri dari berbagai beberapa pasukan, mulai dari Kopasgat dan juga Air Crew daripada personil yang nantinya akan mengoperasikan sejumlah pesawat dan juga beberapa yang mengoperasikan segala jenis pesawat di TNI AU. Lalu juga dilanjutkan dengan penampilan ataupun nanti apel diikuti oleh ratusan hingga ribuan personil dan diwakili oleh beberapa divisi yang nantinya akan ditunjukkan beberapa ratusan pas nanti apel nanti digelar pada pukul sejatinya dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini masih belum kunjung dimulai. Namun menarik jika menanti apel nanti digelar secara menarik untuk tersusun secara rapih, dan juga ada beberapa alutsista yang nanti akan ditunjukkan sebagai daya tarik daripada apel pengamanan dan juga menunjukkan betapa siapnya TNI Angkatan Udara untuk mengawal adanya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti pada 20 Oktober waktu Indonesia Barat. Dan Nata, Aulia dan juga pemirsa, kami masih menunggu dan juga nanti akan menyaksikan bagaimana gelaran apel. Namun bisa dipastikan bahwasanya apel nanti dipimpin oleh Panglima Komandan Koperasi Udara Nasional, yakni maksudnya kami masih menunggu konfirmasi daripada siapa nanti apel akan digelar. Namun bisa dipastikan bahwasanya ada beberapa alutsista yang nantinya akan ditunjukkan termasuk F-16. Sementara itu, Nata, Aulia. Ya, terima kasih rekan Syahreza Zanski atas laporannya dari Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, dan selamat bertugas kembali. Salam sehat. Kita beralih ke informasi seputar Pilkada, pemirsa. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar politisi muda Kim Plus dan profesional muda di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Ya, Ridwan Kamil mendengarkan aspirasi anak muda yang menginginkan banyak ruang kreasi, lapangan pekerjaan dan juga perumahan. Jadi ada yang namanya partisipasi agar tokoh-tokoh muda Jakarta menggelar acara Jakarta Awet Muda dengan membedah berbagai persoalan untuk menjadikan Jakarta kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil pun hadir dan disambut antusias anak muda. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil mendengarkan berbagai aspirasi anak muda tentang persoalan yang kerap dihadapi anak muda di Jakarta. Ridwan Kamil pun menyampaikan kegiatan anak muda ini sangatlah baik dan aspiratif, serta terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti pemimpin Jakarta yang akan datang. Pemilihan Gubernur Jakarta menjadi momen penting yang menjadikan Jakarta sebagai kota berkelanjutan, inklusif, dan memberikan peluang bagi semua orang. Oh, sangat baik, sangat aspiratif. Permasalahannya sama tentang lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi, dan hunian. Mereka suratnya 3. Pemirsa, anggota legislatif Partai Koalisi pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus memberikan dukungannya untuk pemenangan pada pilkada mendatang. Ya, para caleg ini juga mendorong para konstituennya untuk melihat rekam jejak dan pengalaman yang menentukan pemimpin di masa depan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono menghadiri tasyakuran anggota DPRD Jakarta dari Partai Demokrat, Ali Muhammad Johan, di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, mantan Menteri Pertanian ini menyampaikan 8 program unggulan pasangan Ridho yang nantinya akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program pemimpin Jakarta sebelumnya. Ya, program-program yang bagus akan diteruskan ya oleh gubernur-gubernur yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, ya, dari mulai Pak Heru, nanti Pak Anies dan juga Pak Ahok dan seterusnya, ya. Jadi semua yang bagus-bagus kita teruskan, bahkan nanti ada inovasi, ya, meningkatkan. Ini memang tadi disampaikan untuk program-program secara umum, karena memang mungkin memang di wilayah Jakarta Selatan di Pesanggerahan ini, tapi secara umum permasalahannya kurang lebih sama dengan wilayah-wilayah lain.
Sementara itu di tempat terpisah, istri calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Atalia Praratya juga menghadiri acara tasyakuran anggota DPRD Jakarta dari Partai PSI Elva Farhi Kodina di RW 7 Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Atalia juga turut mensosialisasikan program pasangan Ridho kepada masyarakat. Dengan program-program yang akan diusung ke depannya oleh pasangan Ridho begitu. Di antaranya adalah terkait dengan bagaimana pelatihan akan dilaksanakan, bagaimana kemudian di kelurahan itu akan ada sembako murah setiap bulannya, termasuk anggaran 200 juta per RW begitu ya. Sebetulnya tadi juga muncul ya pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari warga, itu masih tentang bantuan-bantuan sosial seperti kartu lansia Jakarta, kemudian bantuan sosial pendidikan, bantuan sosial subsidi pangan dan lain-lain. Dengan dukungan penuh dari para anggota legislatif dari koalisi partai pendukung, pasangan Ridho optimis mampu memenangi Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabit mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Ya, Pramono Anung merasa bersyukur mendapatkan dukungan dari Forkabi dan yakin menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Organisasi Masyarakat Ormas Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno pada Rabu siang. Deklarasi dukungan yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Forkabi Cipete, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh Cagup Pramono Anung dan juga Cagup Rano Karno serta para anggota Forkabi. Ketua Forkabi Abdul Goni menyatakan jajarannya akan bekerja keras untuk memenangkan paslon Pramdo. Pramono Anung menyampaikan rasa syukurnya mendapatkan dukungan dari Forkabi dan FBRI yang sebelumnya juga telah mendeklarasikan dukungan. Pramono pun yakin menang dalam Pilkada Jakarta mendatang. Mudah-mudahan saya titipkan Forkabi untuk Bang Pram dan Bang Rano untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memenangkan pilkada ini. Deklarasi dukungan seperti ini bukti real bahwa pasangan nomor 3 mendapatkan simpati yang luar biasa dari akar-akar yang ada di masyarakat Jakarta. Sementara itu pemirsa, dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur Deden Nasihin, Neneng Eva Fatimah terus mengalir dari sejumlah elemen masyarakat. Ya, kali ini para ulama dan juga sejumlah pimpinan pondok pesantren resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Cagup dan Cawagup Cianjur nomor urut 3 di Aula Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, Cianjur, Jawa Barat. Dianggap mampu mengembalikan dan merealisasikan jati diri Cianjur sebagai kota santri yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ratusan ulama serta sejumlah pimpinan Ponpes mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Cagup-Cawagup Deden Nasihin, Neneng Eva Fatimah. Bertempat di Aula Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, paslon nomor urut 3 ini berkomitmen akan menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat kota santri Cianjur. Ketika kami memimpin nanti, Cianjur Kota Santri bukan hanya sebuah jargon, Cianjur Kota Santri bukan hanya sebuah slogan, tetapi akan terimplementasi dalam berbagai kebijakan yang tentunya pro terhadap dunia pesantren dan pesantren lebih berdaya saing sehingga Cianjur Kota Santri akan terwujud. Memberikan kemajuan serta mengembangkan infrastruktur pesantren menjadi janji pasangan calon yang diusung oleh 3 partai politik, yakni Partai Perindo, Golkar, dan PKS. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Nasihin, berharap itu bisa dilaksanakan. Sebagaimana tadi terias dalam agama, iman, Islam dan ihsannya bisa terrealisasi dan bisa melekat dalam diri seluruh masyarakat Cianjur sehingga terjadi Cianjur yang berkah. Banyaknya dukungan yang diperoleh pasangan Denas Eva ini menjadi energi dan motivasi dalam memenangkan kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi ke Jawa Timur, pemirsa. Ketiga paslon yang maju dalam Pilkada Jawa Timur mulai menebar janji. Ya, milenial, pelajar hingga UMKM menjadi fokus utama peningkatan kesejahteraan para paslon. Di hadapan pedagang telur asin, calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, janjikan konektivitas antar UMKM agar saling menguatkan dan berkembang di Jawa Timur.
Hal ini penting lantaran pelaku UMKM masih kesulitan untuk pasarkan dan kenalkan produk dengan harga murah. Padahal produk mereka menjanjikan untuk dijual ke pasar internasional. Sebetulnya kalau UMKM di Jawa Timur terus tumbuh positif dan produktif. Cuma kalau untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi, koneksitas harus dibangun. Ini restoran maupun catering mereka, ini koneksitas ini kan penting. Nah, kalau untuk sebuah produk yang kebetulan memang harganya di atas harga rata-rata karena proses yang berbeda, itu harus ada storytelling. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, soroti dunia pendidikan di Jawa Timur. Diskusi terkait pendidikan digelar di kantor pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Luluk menilai Muhammadiyah miliki sistem yang sejalan dengan program pasangan Luluk Lukmanul Hakim. Dalam silaturahmi ini, Luluk juga menyampaikan program dana abadi di Jawa Timur untuk memberikan beasiswa bagi pelajar Jawa Timur. Jawa Timur ini perlulah sebuah kepemimpinan yang baru, cara-cara baru, dan kita nggak mungkin merasa paling benar dan paling tahu sendiri, dan kita harus mendengar lebih banyak lagi dari semua komponen masyarakat, organisasi-organisasi yang memang sangat mapan yang ada di Jawa Timur ini, diantaranya adalah Muhammadiyah. Calon wakil gubernur nomor urut 3, Gus Hans, mencoba untuk merangkul mahasiswa. Di acara simposium milenial, Gus Hans berbagi konsep pemimpin yang ideal bagi Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan atau leadership adalah konsep pelayanan yang fokus memikirkan kepentingan masyarakat, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok lainnya. Tim Liputan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Investasi Rosan Perkasa Ruslani mengklaim bahwa investasi asing ke proyek Ibu Kota Nusantara masih akan terus berdatangan di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, dalam waktu dekat akan ada investor asing asal Singapura yang masuk ke IKN untuk membangun solar panel senilai 60 juta dolar Amerika. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani mengklaim proyek Ibu Kota Negara Nusantara mulai dibanjiri investor asing. Rosan menyebutkan hal ini lantaran para investor asing mulai melihat dan percaya dengan proyek pemerintah Indonesia lantaran ekosistem yang ada mulai terbentuk. Terlebih, Rosan menilai dalam waktu dekat akan ada investor asing asal Singapura yang masuk di IKN senilai 60 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun solar panel. Tak hanya itu, Rosan juga mencatat bahkan investor asing bakal membangun lapangan golf di IKN. Kalau kita lihat memang investasi di IKN kan awalnya memang dimulai oleh investasi dalam negeri ya, kalau saya sampaikan. Tetapi dalam sebulan terakhir terutama itu kita lihat investasi yang masuk ini sudah mulai dari luar negeri. Saya waktu itu pas baru dilantik saya ke Singapura, alhamdulillah mereka kemudian juga berinvestasi, itu BUMN-nya sana. PT Semcorp Indonesia, Semcorp Singapura, mereka investasi di solar panel. Di sana kurang lebih nilainya 60 juta dolar. Insya Allah akhir tahun ini sudah selesai. Jadi kan tenaganya jadi tenaga bersih tuh di IKN. Kedua, investasi yang sudah groundbreaking, kebetulan saya juga menghadiri langsung oleh Bapak Presiden juga, pembangunan sekolah oleh Australia. Kemudian juga groundbreaking dari perusahaan China membangun Delonix itu membangun properti yaitu mall dan hotel. Sebelumnya sejumlah investor asing dari berbagai negara mulai masuk di IKN, mulai dari proyek Magnum Resort Nusantara yang dibangun oleh investor asal Rusia, yakni Magnum Estate dengan nilai investasi 300 miliar. Disusul Delonix Group yang merupakan investor asal Cina dengan bangun kawasan mixed use di IKN seluas 24.000 meter persegi dengan nilai investasi 500 miliar. Terakhir ada kampus Australian Independent School oleh The International Schools Group yang berdiri di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dengan kapasitas 750 siswa, mulai dari tingkat preschool sampai high school. Pemirsa, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi tercatat tembus 9.117,4 triliun rupiah. Dalam 2 periode kepemimpinan Jokowi, realisasi investor di sektor manufaktur menjadi paling besar, di mana rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur mencapai 15,5%.
Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi tercatat tembus 9.117,4 triliun rupiah dari triwulan 4 2014 hingga triwulan 3 2024. Kementerian Investasi merinci realisasi investasi pada periode pertama Jokowi memimpin sebesar 3.294,3 triliun rupiah dari triwulan 4 2014 hingga triwulan 3 2019. Kemudian 5.823,1 triliun rupiah. Kementerian Investasi mengklaim realisasi investasi sejak tahun 2014 selalu berada di atas target awal atau rencana strategis. Bahkan investasi selama 10 tahun yang tadinya lebih konsentrasi di Pulau Jawa, beralih di luar Pulau Jawa dengan peningkatan pesat sejak tahun 2020. Tak heran dalam kurun waktu 10 tahun ini, realisasi investasi mampu menyerap 13,8 juta pekerja. Kementerian Investasi juga mencatat dalam 10 tahun ini, investasi di sektor manufaktur menjadi paling besar dibandingkan dengan sektor primer maupun tersier, di mana rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur dalam 10 tahun terakhir mencapai 15,5%.